Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini ibu memulai pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Siapa di sini yang gak akur sama kakaknya? Ibu tanya dulu. Loh, Novel gak akur sama kakaknya? Loh, kenapa nak? Gak boleh gitu ya nak ya. Novel mesti akur sama kakaknya, walaupun kakaknya suka garain Novel, suka ngejahilin Novel. Meskipun kayak gitu, Novel harus menghormatin kakak ya nak ya. Di sini ibu ada 3 contoh hidup rukun. Yang pertama, hidup rukun di sekolah. Baiklah nak, ibu ada 3 contoh hidup rukun. Yang pertama, ada yang tahu anak ibu? Enggak ada yang tahu. Sebelah sini ada yang tahu? Yang pertama, hidup rukun di rumah. Yang kedua, hidup rukun di sekolah. Dan yang ketiga, hidup rukun bertetangga. Ibu mau deh ada yang ngasih contoh hidup rukun di rumah. Ada yang tahu nak? Loh, kok pada nggak tahu sih? Ya udah aku kasih tahu ya. Hidup rukun di rumah, contohnya bermain dengan baik. Maksudnya itu gini, si Rara punya kakak, ya kan? Mereka tuh nggak boleh berantem. Kalau satu main Barbie, ya udah barengan gitu. Itu bermain dengan baik. Jadi harus akur, nggak boleh marah-marahan ya nak ya. Dan yang kedua, belajar dengan baik. Contoh, entah itu ada tugas atau nggak ada tugas dari ibu, kalian mesti belajar nak, ya nak ya. Yang ketiga, membantu orang tua. Siapa di sini yang suka ngebantu orang tua kalau pas kita pulang sekolah, pas kita mau pergi sekolah? Siapa? Kasih ya ampun nak. Kasih bantuin apa nak? Nyapu kalau pulang sekolah. Oh, itu bagus ya sayang ya. Itu teman, itu anak-anak ibu. Contoh temannya, contoh si kasihan ya, dia pulang sekolah ngebantu ibunya buat menyapu rumah. Nah, siapa lagi yang ngebantu ibunya? Banyak ternyata. Oh, bagus ya nak ya. Itu salah satu contoh hidup rukun di rumah. Dan yang keempat, menjaga adik. Siapa di sini yang udah punya adik? Loh, oh ada yang belum. Oh, selebihnya punya kakak. Jadi gini nak, kalau kita udah punya adik, adiknya dijagain. Kalau pas pulang sekolah, kalau pas main, adiknya dijaga ya nak ya. Kalau orang tuanya lagi sibuk, adiknya itu dijaga. Oke, baiklah anak ibu. Itulah tadi contoh hidup rukun di rumah. Yang kedua ibu lanjut, hidup rukun di sekolah. Siapa di sini yang udah tahu sayang? Belum tahu. Yang sebelah sini udah tahu nak? Belum juga. Yang depan ibu udah tahu? Oh, belum. Oke, baiklah ibu kasih tahu ya nak ya. Yang hidup rukun di sekolah. Yang pertama, kalau temennya punya penghapus, terus yang satunya nggak punya penghapus, mau minjemin nggak? Loh, kok nggak mau? Loh, kok gitu ngomongnya? Beli biar tahu harga, nggak boleh gitu ya nak ya. Gini nak, kalau teman kita nggak punya penghapus, kalau yang satu punya penghapus, dipinjemin ya nak ya. Nah, itu namanya kita saling membantu teman. Nah, itulah salah satu contoh hidup rukun di sekolah, membantu teman. Yang kedua, meminjamkan alat tulis. Ibaratkan kalau dia nggak, ibu lanjut tentang hidup rukun di sekolah. Ayo, siapa yang udah tahu contoh hidup rukun di sekolah? Belum ada yang tahu. Yang di sebelah sini udah ada yang tahu nak? Belum. Yang di depan ibu udah tahu? Belum juga. Yang di samping ibu ini udah tahu? Belum. Oke, baiklah ibu kasih tahu ya nak ya. Contoh hidup rukun di sekolah, yang pertama membantu teman. Kalau temannya susah, ibaratkan gini, Rara pulang sekolah, nggak taunya sepedanya bocor. Nah, kasih pulang juga. Jadi sepedanya tadi. Yang keempat, bertegur sapa. Contohnya, kalau si Melan jumpa sama si Linda, apa yang anak-anak ibu lakukan kalau udah ketemu? Melan, Linda, iya, gitu ya nak ya. Itu namanya tegur sapa, saling menyapa. Kalau ada ibu lewat, si Dimas lewat, Bu, itu namanya bertegur sapa. Oke, baiklah nak, itu tadi contoh hidup rukun di rumah. Kita lanjut yang kedua, contoh hidup rukun di sekolah. Siapa yang udah tahu contoh hidup rukun di sekolah? Ayo, siapa yang udah tahu? Yang ini udah tahu nak? Belum. Yang di depan ibu udah tahu? Belum juga. Yang di sebelah sini, loh, kok tidur nak? Bangun sayang, bangun sayang. Nah, kenapa? Walah, itu tadi contoh hidup rukun di rumah. Ibu lanjut yang kedua,
hidup rukun di sekolah. Ayo, siapa di sini yang udah tahu contoh hidup rukun di sekolah? Yang di sebelah kanan ibu udah tahu? Belum. Di depan ibu udah tahu? Belum juga. Yang di sebelah kiri ibu? Belum. Ya udah, ibu kasih tahu ya nak ya. Contoh hidup rukun di sekolah. Yang pertama, membantu teman. Kalau ini ibu kasih contoh. Contoh si Rara pulang jalan. Si Kasih naik sepeda. Si Kasih bantuin Rara, ngeboncengin Rara sampai ke rumah. Itulah namanya membantu teman. Dan yang kedua, meminjami alat tulis. Kalau temannya hilang alat tulisnya, ini anak, kalau si Novel pensilnya hilang, si Dimas minjemin pensilnya ke Novel ya sayangnya. Dimas kan anak baik anak ya, jadi kita nggak boleh pelit. Kalau pelit, ada yang tahu nggak kalau pelit katanya kuburannya sempit? Gitu ya nak ya. Jadi kita nggak boleh pelit sama teman, harus saling berbagi. Yang ketiga, saling menghargai pendapat teman. Ibaratkan si Dimas sama si Noval sama si Udin itu main bola. Jadi kata si Dimas, itu kasih yang kiri. Terus kata si Noval, udah kasih yang kanan. Ya udah, ganti-gantian ya nak ya. Nggak boleh kita sampai berantem. Jadi itu tadi, menghargai pendapat teman. Dan yang keempat, bertegur sapa. Contohnya kalau si Melan, itu tadi anak contoh hidup rukun di sekolah. Oke, lanjut. Yang ketiga, hidup rukun di lingkungan bertetangga. Contoh hidup rukun bertetangga, yaitu yang pertama, berbagi makanan sesama tetangga. Siapa di sini yang tetanggaan? Dimas sama Nadia tetanggaan. Itu Dimas ngasih makanan ke Nadia. Nadia juga kalau punya makanan ngasih ke Dimas. Gitu ya nak ya. Itu tadi contoh hidup rukun bertetangga dengan berbagi makanan. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Contohnya kayak bapaknya Dimas, kan gak bisa motong rumput ya, tapi bapak si Novel bisa. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Contohnya kalau tetangganya nggak punya uang, dipinjemin gitu. Kalau tetangganya nggak bisa makan hari ini, dikasih makan. Intinya kita ngebantu apa yang bisa kita bantu untuk tetangga. Yang ketiga, tidak merugikan tetangga. Contohnya nggak merugikan itu punya utang tapi nggak dibayar-bayar. Itu merugikan itu nak. Udah dipinjemin nggak mau dibayar, itu merugikan tetangga. Jadi kita nanti kalau punya nanti kalau anak ibu minjem uang sama temannya harus dipulangin ya nak ya. Kalau bisa jangan hutang nak ya sayang ya. Dimas dengerin ibu kan nak? Gitulah, masa nggak mau dengerin ibu ngomong. Ibu lanjut ya nak ya. Yang ketiga, udah yang keempat. Yang keempat, menjenguk tetangga yang sakit. Contohnya kita semua nggak mau sakit. Contohnya ada tetangga kita yang sakit, itu kita jenguk, kita kasih buah gitu ya nak ya. Kalau nggak dikasih buah, yang penting kita jenguk, itu tandanya kita bersilaturahmi sesama tetangga. Terus ini penting ini, ikut gotong royong. Siapa di sini yang pernah ikut gotong royong di masyarakat, di tetangga-tetangga kalau ada pengumuman di masjid hari Minggu gotong royong gitu? Siapa yang ikut? Banyak. Banyak, alhamdulillah. Berarti anak murid ibu ada jiwa ikut gotong royong, berarti ada jiwa hidup rukun ya kan nak ya. Ini penting juga ini nak. Ini yang terakhir penting ini nak, menghormati perbedaan di masyarakat. Contoh Novel kan umat Kristen ya kan sayangnya, si Dimas Muslim atau Islam. Nggak boleh kita nggak ngehargain ya nak ya, mesti saling menghormati. Nggak boleh saling menjatuhkan, nggak boleh saling menjelekkan. Kita mesti saling menghormati. Oke baiklah, itu tadi 3 contoh hidup rukun. Yang pertama, hidup rukun di rumah. Yang kedua, hidup rukun di sekolah. Yang ketiga, hidup rukun bertetangga atau bermasyarakat. Di sini ibu mau ngasih soal. Siapa tadi yang nyimak sama yang enggak ini? Apa aja sih tadi contoh hidup rukun di rumah? Ibu mau tugasnya dikumpul
besok. Ya nak ya. Oke, sebelum kita menyudahi pelajaran, ayo kita bernyanyi dulu. Gelang. Ya nak ya. 1, 2, 3. Gelang, si patu gelang, gelang, si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau sesudah pulang, jangan main di jalan. Bantu ibu pagi dan petang menjaga adik sapu halaman. Bantu ibu pagi dan petang menjaga adik sapu halaman. Itu tadi di lagu ini ada contoh hidup rukun. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya nak ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih ya nak ya untuk hari ini. Semoga anak ibu semua jadi anak yang cerdas. Semoga anak didik ibu semua bisa membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang cerdas ya nak ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah kita pulang. Anak ibu kalau pulang hati-hati ya nak ya. Nggak boleh tabrak-tabrakan kalau mau keluar pintu ya nak ya. Hati-hati kalau di jalan, kalau nyebrang ya nak. Ya udah ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.